Apa masalahnya? Banyak pencari jejak yang kami sebar tidak kembali, Gusti. Mungkin mereka terbunuh, atau mungkin mereka ditawan. Di mana? Saya tidak tahu tempatnya di mana. Yang jelas mereka sedang bertugas memata-matai dan mencari jejak kaki yang mencurigakan, Gusti. Aneh. Padahal kalau Tuan menggunakan sedikit pemikiran, harusnya segera tahu siapa yang tidak kembali, dan tahu di mana dia terbunuh atau tertangkap. Ya. Mestinya seperti itu. Tuan Sudowirat, apakah Tuan bisa memberikan saran pada narapati saya? Begini, berikan tugas dengan jelas, kelompok siapa yang bertugas dan di daerah mana. Maka, kalau di antara kelompok itu ada yang tidak kembali, kita akan segera tahu di mana mereka hilang. Kita bisa langsung mengirimkan pasukan penggebuk, karena pasti pemberontaknya ada di daerah itu. Terjadi apa-apa, selamatkan anak kita. Iya, Kang. Kurang ajar!
saudara seperguruanku Jatipurna. Satu persatu kalian akan kuhabisi. Ladeni mereka, aku akan menculik Kusiala. Kita ketemu di Ranu Duhur, Paman. Iya. Kalian telah membantai padepokan Kepenis Putih. Kami hanya menjalankan perintah. Ampuni saya, Empu. Katakan, siapa yang telah membunuh Eyang Guru Ayusya? Sudawira dan Lokahita. Mereka yang telah membunuh Bu Ayusya. Baru kali ini saya melihat kemarahan yang begitu menakutkan dari sosok Empu Gangsa yang penyabar. Bagi kami, Empu Ayusya bukan sekedar Mahaguru. Beliau adalah orang tua kami, penasehat dan pelindung kami. Kami sudah menganggapnya sebagai Wasyu, manusia setengah dewa. Apa itu tidak berlebihan, Ratri? Mendewakan manusia membuat kita tidak bisa menilai beliau secara jernih. Eyang Ayusya lebih jernih dari mata air telaga, Kakang. Beliau manusia jujur dan penuh welas asih. Itu makanya tidak dapat disalahkan kalau Paman Gangsa marah sekali, Kakang. Iya, tapi melampiaskan dendam secara berlebihan membuat kita kehilangan kearifan. Gebiah uyah membantai semua orang. Padahal belum tentu mereka ikut menghancurkan padepokan Kepenis Putih. Iya kan? Itu biaya yang harus mereka tanggung. Kita akan membakar seluruh sarang semut, meskipun hanya beberapa ekor yang menggigit wajah kita. Betul tidak? Oh iya, Paman Empu belum juga muncul. Mungkin Temenggung Kusyara cukup alot, Kakang. Maklum, dia itu bekas pimpinan Bromo Corah yang ditakuti. Hah.
Kalau saya tidak ingat, ingin rasanya seluruh rakyat di kadipaten saya bunuh. Paman, Paman harus ingat, tujuan kita melakukan ini semua hanya untuk membuat pimpinan kadipaten menjadi ketakutan dan putus asa, Paman. Iya, iya, kamu benar. Ayo, Ratri. Ratri. Buka jendelanya, sudah siang. Kakak saja, biar saya bereskan tempat tidur. Ada apa, Kak? Berani-beraninya mereka datang ke kota raja dan membantai orang-orang terbaikku. Patih, bagaimana dengan pasukan ronda yang Patih pimpin? Bagaimana? Ampun, Gusti, ampun. 28 orang prajurit kita juga tewas. 12 diantaranya mereka yang sedang meronda. Dengan cepat mereka berhasil menyusun kekuatan. Dan dalam waktu yang singkat, mereka berhasil membunuh 2 orang kepercayaanku. Bagaimana sebaiknya, Tuan Sudawira? Sebenarnya ini di luar bayaran yang kami terima, Tuan Adipati. Tapi saya lihat hampir semuanya kebingungan. Tujuan mereka melakukan penyerangan dan pembunuhan para pemimpin Giri Sadersa pasti ingin membuat kita bingung. Dan dari kebingungan itulah mereka mengharapkan kita semua akan menjadi ketakutan. Dan ketika itulah mereka akan mengadakan serangan besar-besaran kemari. jejak Kijang dan gerombolan babi hutan. Apa yang kamu lihat, Kilala? Aneh jejaknya satu ini. Bukan jejak. Ini hanya goresan ranting jatuh. Bukan, Panjur. Lihat keteraturan bekas-bekasnya, seperti jejak manusia. Tapi sangat aneh. Hah? Jangan-jangan jejak hantu, Kilala. Hantu tidak punya jejak. Jalannya mengambang. Saya curiga ini jejak orang memakai sesuatu.
itu tidak minum pakai ini. Lihat, Clara, ada gobuk. Itu pasti bekas persembunyian mereka. Ayo kita geledah. Dari 16 caraka yang hamba kirim, ada 2 orang yang tidak kembali, Gusti. Di mana? Kilala sama Panjut pergi ke arah Gunung Kemuning lewat hutan Randu Duwur. Randu Duwur? Kenapa selama ini tidak ada yang berhasil menemukan? Kenapa? Mungkin selama ini caraka kita juga tewas di sana. Tapi kita tidak pernah tahu di sana yang mana. Saya akui pendapat Tuan Sudawirat begitu luar biasa. Sekarang bagaimana, Tuan? Kerahkan seluruh kekuatan besok pagi-pagi sekali. Saya sarankan Tuan malam ini tidur di sini. Kelihatannya kaum pemberontak itu sangat mengincar nyawa Tuan. Saya dan istri saya akan menjaga Tuan Adipati. Baik, baik Tuan. Empu Durlaba. Siaga, Gusti. Kerahkan pasukan Bayangkari untuk menjaga keluargaku. Baik, Gusti. Kamu, dan kamu. Jaga ke tempat jebakan masing-masing. Cepat! Ayo, maju lagi. Sedikit lagi. Maju. Ya, maju. Ada apa? Hutan penuh jebakan, Gusti Patih. Banyak sekali prajurit kita yang tewas. Tuan, hutan penuh jebakan. Bagaimana? Jalan terus. Tidak mungkin seluruh hutan dipenuhi jebakan. Tapi banyak prajurit kita yang tewas, Tuan. Hei, kalau tidak ingin ada yang mati, jangan berperang. Tidur saja di atas samen. Di rumah. Ya, ya. Ayo, jangan takut. Kita serbu.
hancurkan mereka. Aku ada di antara kalian. Aneh, orang seperti itu diangkat menjadi patih. Mereka semua kumpulan pengecut. Biarkan mereka dulu, Bibi. Baru kita bertindak. Saya ingin tahu bagaimana hebatnya orang-orang yang di hadapan majikannya seolah-olah paling berani. Kita laporkan kedatangan pasukan Kutaraja. Baik. Yang lain hadapi mereka. Gunakan siasat kepinis mengganggu elang. Tantri, bangun. Aditya, bangun. Sepertinya ada orang yang sedang bertarung. Iya, Nyai Dewi. Mari kita lihat, Nyai Dewi. Ternyata omongan mulut Jaga Sasana benar. Hutan ini sudah masuk daerah Girisa Desa. Biarkan dulu mereka berkelahi. Lawannya cukup mampu mengimbangi. Kalau melihat jurus yang mereka pakai, mungkin dari perguruan Kepinis Putih. Iya, jurusnya sama seperti yang digunakan Arum Kemangi. Nyai sudah pernah melihat Arum Kemangi bertarung? Sudah. Dia pendekar yang cerdas dan pemberani. Ringkus mereka!
Dewi. Siapa dia, Kang? Istri mendiang guru saya. Pasti musuhnya menggunakan ilmu halimah. Apa itu, Kakak? Serbuk inti bumi. Habisi mereka, Ambo. Ya, serang! Nyai, Suliwa. Bagaimana Nyai bisa sampai kemari? Nyai? Ya. Oh iya, Aditya dan Tantri kebetulan datang ke Sugalu. Mereka minta bantuan untuk merebut kembali padepokan Jagat Saksana. Benar, Liwa. Oh, Aditya. Seseorang di antara murid padepokan Jagat Saksana meminta tolong kepada saya. Yang waktu itu masih dipimpin Paman Krodanala. Setelah Mahaguru mereka tewas oleh Sudawirat. Dan ternyata Sudawirat kembali menyerang padepokan Jagat Saksana. Siapa?
Lantas? Dan akhirnya dia berhasil membunuh Paman Krodanala. Kami langsung ke Jagasaksana, tapi menurut murid-muridnya, Sudawirat dan perempuan itu disewa oleh Adipati dari Girisadersa. Maka kami langsung kemari. Kakang Liwa, kenapa berada di sini? Dan gadis ini siapa? Oh iya, ini Ratri Pramudita. Dia kakak seperguruan Arum Kemangi. Oh, ini toh yang namanya Ratri Pramudita. Ratri, ini Kaliana Tantri, dan itu Aditya kekasihnya. Dan ini Nyai Dewi Sintawati yang aku ceritakan tadi. Cantik sekali dia, Liwa. Saya senang kalau dia menjadi pengganti Galuh Parwati. Betul. Betul, Nyai Dewi. Betul. Bagaimana mereka, Paman? Oh ya, bagaimana? Mereka sudah kocar-kacir. Bibi harus sembuh. Telan dulu obat ini, Bi. Supaya darah di luka Bibi berhenti. Aku akan mencari obat untuk mengeringkan luka Bibi. Bibi tunggu di sini ya. Tinggal kayu, waringin sungsang. Tadi dekat sumur ada. Ya, sekalian ambil batu buat numbuk.
Kenapa bisa jadi begini? Ternyata rencana Tuan Sudawirat sangat-sangat merugikan kita, Gusti. Medan perang hutan lebat yang belum kita kenal lebih menguntungkan mereka. Kita seperti masuk dalam perangkap raksasa, Gusti. Lalu kenapa Paman meninggalkan gelanggang? Sedangkan Sudawirat dan istrinya, Paman biarkan bertempur sendirian. Semua yang saya lakukan untuk menghindari korban jauh lebih banyak lagi, Gusti. Dan Tuan Sudawirat tampaknya menghadapi para pendekar yang menjadi musuh pribadinya. Pendekar? Dari Kepinis Putih? Bukan, temannya. Suliwa. Memang pendekar itu sangat perkasa. Masih ada lagi pendekar-pendekar yang kesaktiannya luar biasa, Gusti. 2 pendekar wanita dan 1 laki-laki yang sebaya dengan Suliwa. Pasti kawan-kawannya Suliwa. Rupanya dia ada di sekitar sini. Iya, pasti dia. Wira! Wira! Guru! 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 Wah, Wira! Dia masih hidup. Guru! Wirat! Guru! Wirat! Guru! Wah, akhirnya ketemu juga anak ini. Wah! Saya khawatir guru terkena malapetaka Duduk sana. sejak pertarungan guru dengan Suliwa dan pendekar dari Kepinis Putih itu. Sejak itu kami tidak pernah lagi menemukan guru. Aku memang terluka parah. Karena tiba-tiba Suliwa bisa menguasai Acirka Gunung. Hah? Suliwa menguasai ajian itu? Iya. Makin heran. Ilmu yang dimiliki Pangeran Suryapati dimiliki Suliwa. Termasuk ilmu Dasendria Ungu. Dia juga bisa. Padahal kitab pusakanya disembunyikan Kakang Suryapati entah di mana. Jangan-jangan dia itu titisan Kakang Suryapati. Oh ya, mana Lokahita? Dia luka parah sewaktu menghadapi para pemberontak di Kadipaten Girisadersa, Guru.
saya bisa menyelamatkannya. Tapi waktu saya tinggal di bawah pohon, mencari daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuhnya, tiba-tiba dia hilang, Guru. Jangan-jangan dia diculik oleh musuhmu. Mungkin. Akan kuhancurkan semua musuhku sampai luluh lantak. Kalau mereka berani membunuh bibiku, Bibi Lokahita. Benar. Kalau benar semangat tempur mereka sudah hancur, saya lebih senang kalau kalian menggunakan tenaga pilihan saja untuk menghancurkan kekuatan Kakang Magora. Sebenarnya, saya tidak ingin mengorbankan kekuatan rakyat yang semangat tempurnya masih sangat awam. Meskipun kesetiaan mereka kepada Ibunda Permaisuri dan kepada saya sangat tinggi. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, Pangeran. Sekarang kita mendapat tambahan tenaga yang sangat luar biasa. Kita patut kagum pada kehebatan Dewi Sintawati, Tuan Aditya, serta Kalyana Tantri. Semua makin memperkokoh kekuatan kita. Kami merencanakan untuk menyerang Kadipaten malam ini, Pangeran. Supaya mereka semakin kacau dan putus asa. Iya, dengan kekuatan sekarang ini, saya yakin kita akan bisa menguasai keadaan, Pangeran. Empu, iya. Kalau benar-benar dibutuhkan, saya juga bersedia ikut bertempur loh Gusti Empu. Saya siap mati untuk membela kebenaran. Bukan begitu Gusti Permaisuri? Bongo, sehebat apapun sebuah pasukan, kalau tidak didukung oleh tenaga dapur yang handal, bisa kocar-kacir, Ngo. Loh, jadi, Ngo? Sebaiknya kamu tetap di dapur, Ngo. Tidak perlu berkecil hati. Prajurit dapur tidak kalah pentingnya sama prajurit yang ada di medan perang. Coba, bayangkan kalau orang yang sedang berperang tidak dikasih makan. Bisa mati semua, kan? Iya. Tapi celurit sakti saya ini sudah haus darah loh, Tuan. Ya, untuk sementara dikasih minum darah ayam hutan dulu. Tidak apa-apa, kan? Aduh, buat jangan menghina celurit pusaka saya, toh Tuan. Aduh. Ampun, Bang. Teman saya ini cuma bercanda, Bang. Ampun, Bang. Tidak mungkin saya memberi simbah darah ayam hutan. Ampun ya, Mbak ya. Ampun. Saya tidak mau tahu. Pertahankan semua kekuatan dengan segala daya dan upaya. Mengerti? Mengerti, Gusti. Pati. Iya, Gusti. Saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi, Gusti, tidak usah membantah. Ini tanggung jawab kamu. Baik, Gusti, baik. Perkuat pertahanan di balik tembok gerbang dengan pasukan panah. Begitu juga di sekeliling tembok Kedaton. Kita harus mempertahankan kekuasaan Adipati Magora, yang artinya kekuasaan kita bersama.
Bagaimana, Kanda? Kita aman di sini. Dinda tidak usah khawatir. Tapi keadaan di luar bagaimana? Sudahlah. Di luar aman terkendali. Saya khawatir, Kanda. Dinda, Kanda haus. Dayang. Hai, hentikan! Dia Maha Guruku. Aku sudah bilang aku ini Durgandini, gurunya sudah Wirat, tapi masih juga diserang. Guru. Sudah Wirat. Tuan. Maafkan kami, Tuan Pendekar. Kami benar-benar cekam ketakutan. Kami mengira tadi Nyai orangnya Pangeran Halmu. Betul. Beritanya mereka akan menyerang malam ini, Tuan. Betul, Tuan. Oh, di mana Pati Kerjita? Ada di Balai Manggalayuda. Ayo, Guru. Kita bisa sedikit tenang. Tuan Sudawirat sudah kembali. Ya. Tuan Wirat. Silakan. Silakan, Guru. Mana istri Tuan? Diculik orang. Bagaimana pertempuran pasukan kita? Waktu itu saya terpaksa harus menyelamatkan istri saya yang terkena sabetan pedang musuh. Oh. Kami tetap bertahan, meskipun akhirnya kami mundur. Karena pertempuran lebih menguntungkan mereka. Mereka lebih menguasai medan, Tuan. Iya. Oh ya. Di mana Gusti Adipati? Terpaksa bersembunyi, karena tidak ada yang melindungi beliau, Tuan. Masih di sekitar Kutaraja? Benar, Tuan. Gusti Adipati sangat cemas, karena takut pasukan pemberontak menyerang Kutaraja. Sebenarnya tidak perlu terlalu cemas. Tetapi... Aku sudah tahu kekuatan mereka. Apalagi sekarang guruku sudah datang. Perkenalkan beliau, Nyai Durgandini. Selamat datang di negeri kami, Nyai. Terima kasih. Kalau menghadapi musuh itu tidak boleh gugup, apalagi bingung. Bagaimana kalian ini bisa menang kalau pimpinan kalian bersembunyi? Tapi beliau harus diselamatkan, Nyai, karena beliau adalah lambang kekuasaan di kadipaten ini. Aneh sekali pikiran kalian semua ini. Lambang itu harus mampu membangkitkan semangat dan kekuatan kalian. Kalau lambangnya saja sudah lemah dan bersembunyi di kolong ranjang, maka
semangat prajurit kalian pun akan loyo. Guru, tapi Adipati harus tetap selamat, Guru. Karena dia yang harus melunasi pembayaran kepada saya. Kalau begitu perhitungannya, lain lagi. Sini. Cuma terus terang saja, kerjamu akan bertambah capek. Karena pendampingmu saja memiliki semangat tempur yang ala kadarnya. Mereka tidak mungkin memiliki api. Mengerti? Bagaimana? Kami akan menjebol pintu gerbang dulu. Hati-hati, Lima. Kelihatannya penjagaan cukup ketat. Baik. Ya. Ayo. Apalagi Tuan Adipati. Para prajurit hanya seperti centeng penjaga rumah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tuan, kami memang masih baru. Sementara saya sebagai pati juga masih buta. Bagaimana harus melakukan tindakan? Demikian pun para penggawa, kalaupun sebagian besar prajurit adalah orang lama, tapi mereka sudah lama tidak pernah berperang. Karena kadipaten ini memang tidak pernah berperang, sehingga prajurit-prajurit hanya dipakai untuk menjaga keamanan rakyat saja. Sebenarnya apa yang dialami kadipaten ini belum bisa disebut berperang. Masih sebatas tawuran saja. Hanya pelakunya saja agak banyak. Nah, sekarang masalahnya terletak dari seberapa sakti para pendekar dan prajurit yang kalian miliki. Begitu juga seberapa sakti para penyerang kita. Tapi tampaknya musuh kalian cukup kuat. Kalau memang benar Dewi Sintawati dan Suliwa itu berada di pihak mereka. Kipati, di mana kira-kira pertahanan terakhir mereka, Kipati? Saya yakin mereka akan mengadakan perlawanan habis-habisan untuk melindungi Pangeran Magora dan keluarganya. Kita serang benteng Kedaton saja. Maju! Maju! Gusti, musuh datang memporak-porandakan penjagaan di gerbang utama. Kau cepat keluar. Kurang ajar. Mereka sudah mulai menyerang Tuan Wira. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lawan. Kalau tidak, besok pagi negeri ini sudah pindah tangan ke dalam kekuasaan pemberontak. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Kalau musuh menyerang, apa yang kita lakukan? Bunyikan titiran. Ya, bunyikan titir. Ya, bunyikan titiran. Ya. Prajurit, bunyikan titiran. Aduh, benar-benar tuh manusia. Nyalinya seperti tikus diangkat jadi pati. Ayo.
Mau kabur Ki Pati? Tidak Tuan, tidak Nyai. Saya hanya ingin memberitahu Tuan, kalau musuh itu sudah menyerbu ke tempat ini Tuan. Nyai, silakan Tuan. Durgandini? Ya, kenapa? Hah? Terkejut melihat aku masih hidup, Cah Bagus? Hah? Nah, siapa dia? Hah? Mau coba ilmu rengka gunungku? Liwa, kamu baru menguasai seemprit ilmu rengka gunungku. Sudah sombong. Lihat aku. Lihat baik-baik. Lihat. Aku masih sehat. Ya, lihat. Liwa. Liwa. Tahan. Biar aku saja yang menghadapi perempuan kecil ini. Nyai Dewi, hati-hati dengan rengkah gunungnya. Dia tidak akan mampu membunuhku, Liwa. Sintawati, aku tahu kamu memiliki Aji Pancasona. Tapi aku juga tahu bahwa kau tetap merasakan kesakitan-kesakitan saat menahan serangan-seranganku ini. Aku sangat menikmati saat tubuhmu menggeliat kesakitan, menahan Aji Rengka Gunung yang kumiliki. Kutunggu sampai seluruh tenagamu habis, perempuan jompo. Baru kemudian kusiksa kamu dengan pedangku. Periksa semua ruangan. Tampaknya Magora sudah melarikan diri. Ya, sebaiknya para prajurit tetap bertahan di Kedano. Besok pagi kita harus memberitahu Pangeran Halemu dan Ibunda Permaisuri keadaan terakhir di sini. Ya.
Nyai Dewi? Dengar, siapa yang masih tetap melawan akan dibinasakan. Siapa yang minta ampun kepada Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri akan diampuni dan diperbolehkan tetap jadi prajurit. Kalian mengerti? Mengerti, Gusti. Mengerti, Gusti. Mengerti. Bawa mereka. Bawa, ayo. Ayo, bawa. Katakan, di mana persembunyian Pangeran Magora? Hamba tidak tahu, Kipati. Hanya Pati para Magarjita yang mengetahui bahwa prajurit Bayangkari pun diusir dari Kedaton waktu Gusti Adipati beranjak pergi. Kalau ternyata kamu bohong, lidahmu akan kupotong, Benatus. Sungguh, Kipati, hamba bicara apa adanya. Yang lain cari para Magarjita, tangkap hidup-hidup. Baik. Kipati, bagaimana? Para Magarjita telah tewas, Kipati. Betul, Kipati. Tapi pendekar bayaran Sudawira dan Durgan ini melarikan diri, Kipati. Kemana? Saya... Dasar Adipati pengecut. Ya, betul-betul pengecut. Siapa yang pengecut? Pangeran Magora. Kenapa? Rupanya sudah melarikan diri. Kalau begitu, kita harus segera menjemput Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri dengan kereta kencana. Dan disambut dengan upacara yang sangat meriah. Keadaan seperti ini memang sudah saya kira, Guru. Waktu melihat Suliwa muncul dalam pertempuran. Juga istri si Masura itu. Sulit sekali menaklukkannya. Iya. Tapi yang saya heran, dia itu tidak kapok dan mampu menahan sakit sewaktu kena rengka gunungku. Mungkin begitu hidup lagi segala rasa sakitnya hilang dari ingatannya. Sehingga dia tetap berani, Guru. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kadipaten itu, Wirat. Percuma saja kita membela orang yang sudah tidak punya semangat untuk perang. Semangat untuk menang. Saya juga berpikir begitu, Guru. Dan saya akan mencari Bibi Lokahita sampai ketemu. Apa mungkin dia masih ada di hutan sekitar sini? Atau dia ditolong orang yang mengira dia butuh bantuan? Memang keadaannya sangat mengenaskan waktu saya tinggalkan di bawah pohon, Guru.
Kisanak tidak bisa mencari kekasih saya Sudawirat dan membawa dia kemari? Kalau menemukannya, mungkin saja bisa. Tapi, kalau membawa dia kemari, saya ragu. Nini pasti lebih tahu bagaimana watak kekasih Nini itu. Saya khawatir dia akan putus asa kalau tidak berhasil menemukan saya. Dan Kisanak harus bertanggung jawab. Karena Kisanaklah yang membawa saya kemari. Tapi saya akan berusaha membawa kekasih Nini kemari. Tempat ini harus dilestarikan, Halemu, untuk mengenang nasib buruk yang pernah menimpa kita. Ya Bunda, saya akan memerintahkan supaya kawasan hutan dan gua ini dijadikan gua grogolan Kadipaten. Dan saya akan membangun prasasti nasib buruk kita di dinding gua ini, Bunda.